dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada hari ini kita bersama-sama merayakan kasih Allah. Bersama saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang merindukan Allah. Namun dalam praktiknya, manusia yang merindukan Allah itu seringkali melupakan Dia. Mengapa manusia melupakan Allah? Mengapa manusia tidak merindukan Allah? Seorang bernama Agustinus mengatakan, manusia tidak merindukan Allah karena adanya gangguan. Agustinus menyampaikan dalam tulisannya, hati kami gelisah, ya Allah. Kegelisahan batin itu menjadi gangguan dalam hidup manusia, sehingga manusia dipenuhi dengan berbagai ambisi untuk memenuhi keinginan-keinginan sendiri. Hasrat itulah yang membuat manusia melupakan dirinya dicinta oleh Tuhan. Apa dampaknya ketika manusia tidak menyadari bahwa dirinya dicinta? Ketika manusia tidak menyadari hidupnya dicinta oleh Tuhan, maka hidupnya jauh dari cinta. Ia susah untuk menyatakan cinta kepada sesamanya. Ia susah untuk merespons cinta Tuhan di dalam hidupnya. Merindukan Allah merupakan sebuah perasaan dalam diri kita, di mana kita rindu untuk mengalami Tuhan dengan cintanya atas kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk merenungkan pula pengalaman pemazmur. Dalam Mazmur pasal 42 dikatakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Baiklah, aku boleh datang melihat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ungkapan pemazmur. Ketika dia merasakan jiwanya begitu jauh dari Allah, jiwanya menjadi kering. Ketika dia merasakan hidupnya terhempas dari sesamanya karena adanya permusuhan-permusuhan, ketika adanya kebencian-kebencian yang dialaminya, ia merasa hidupnya pun jauh dari Allah. Ia merindukan Allah. Rindu akan Allah merupakan kerinduan untuk berjumpa dengan Dia dalam persekutuan yang akrab. Saudara dari Tuhan Yesus, nyanyian pemazmur ini mengingatkan kita bahwa manusia membutuhkan Allah. Di sepanjang segala zaman, manusia butuh Allah. Pun di zaman modern seperti sekarang ini, di zaman teknologi begitu canggih, di zaman di mana manusia tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, manusia membutuhkan Allah. Di sebuah jurnal yang saya baca, ada sebuah maparan berdasarkan penelitian di bulan Maret 2020 ketika pandemi melanda dunia. Ketika mengetik kata prayer, mengetik kata doa dalam Alkitab,
Di situ ditemukan jutaan sumber. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat global merasa gelisah. Masyarakat global merasakan perlunya mendapat peneguhan dalam batinnya. Dan masyarakat mempercayai Tuhanlah tempat berlindung di balik ancaman-ancaman yang menakutkan kehidupan. Dari kata itu, dari kata prayer, dari kata doa yang menjadi trending, menunjukkan pada kita, manusia tidak dapat berjalan sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan. Manusia lemah dan ringkih adanya. Pertanyaannya, mengapa manusia merindukan Allah di saat-saat hidupnya mengalami krisis? Apa yang dikerjakan oleh manusia saat hidupnya dalam situasi nyaman? Apakah kerinduan akan Allah itu tidak ada dalam diri manusia? Di sini kita diingatkan, Allah bekerja dalam segala waktu. Allah bekerja dalam segala keadaan. Maka dari itu kita diajak, kita diingatkan supaya merindukan Allah dalam seluruh laku hidup. Karena Allah mencintaimu, Allah mencintai saya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita merindukan Allah senantiasa? Kita kembali mengingat ajaran yang disampaikan oleh Agustinus. Agustinus mengatakan bahwa manusia kerap kali mengalami gangguan dalam hidupnya. Dan gangguan-gangguan itu membuat manusia tidak mengalami Tuhan sehingga tidak merindukan Allah. Manusia tidak merasakan dicinta oleh Allah. Agustinus mengajak kita untuk merenungkan hidup manusia, tubuh, akal budi, dan hatinya ada dalam kuasa Allah, dalam kendali Allah. Maka dari itu, Agustinus mengajak kita supaya hidup kita senantiasa dalam kerinduan akan Allah. Milikilah kebiasaan dengan tubuh, dengan akal budi, dengan hatimu. Jangan biarkan tubuhmu menjadi sarana kejahatan. Jangan biarkan akal budimu dipenuhi hal-hal yang buruk dan jahat. Dan usahakanlah hatimu dipenuhi dengan cinta. Lakukanlah itu sebagai kebiasaan. Biasakanlah untuk merawat tubuh dan jadikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup untuk Allah. Jadikanlah akal budimu alat kebaikan dan kebenaran. Gunakanlah hatimu untuk memelihara kehidupan. Dengan kebiasaan-kebiasaan itu, kita menyatu dengan Allah. Kita membiarkan hidup dalam pengaruh dan daya ilahi. Ketika kehidupan kita dibiarkan dalam pengaruh dan daya ilahi, kita mengalami cintanya. Dan kita akan terus rindu bersama Dia. Kerinduan kita akan Allah menjadikan hidup dijalani bersama Dia, Sang Sumber kehidupan. Bersama Dia, Sang Sumber cinta. Sehingga dimanapun dan kapanpun kehidupan kita dipenuhi cinta.
cinta pada Allah, dan cinta sesama. Saudara, mari kita membiasakan hidup dalam kerinduan akan Allah. Dan saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan-Mu, merindukan Engkau seperti seekor rusa yang merindukan aliran air, karena kami begitu haus akan cinta-Mu. Dan kami bersyukur karena Tuhan merengkuh kami dengan cinta-Mu. Pelukan-Mu yang hangat membuat kami kuat. Sapaan-Mu yang ramah membuat kami dimampukan hidup dalam keramahan kepada sesama kami. Terima kasih Sang Cinta. Kerinduan-Mu akan Engkau terus-menerus ada dalam kehidupan. Terima kasih Sang Cinta. Kerinduan-Mu akan Engkau menjadikan kami semakin merasakan dicinta oleh Tuhan. Amin.